3篇，天火3血。Halo guys, kabar kalian gimana hari ini? Semoga dalam kondisi baik-baik saja ya. Kali ini admin mau ngelanjutin nih alur cerita Battle Through the Heavens, di mana episode kali ini Xiaoyan bertemu dengan Pelindung Wu lagi setelah sekian tahun nggak ketemu. Tentu aja Pelindung Wu dibikin kena mental tuh setelah melihat teknik perubahan api surgawinya Xiaoyan udah mencapai tahap ketiga. Sebagai pengingat aja kalau di episode sebelumnya Xiaoyan yang berhasil menyatukan tubuh jiwa kakek Tianhu dengan tubuh fisiknya Yunshan, kakek Tianhu pun berhasil membuat tetua Tianxia mundur karena ketakutan. Setelah itu Xiaoyan pun pergi ke tempat keluarga Ye dan meminjam altar kuno api untuk menyembuhkan tubuh racun Xiao Yixin. Ketika Xiaoyan diizinkan sama Ye Chong untuk meminjam altar tersebut, itulah akhir dari episode sebelumnya. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, inilah alur cerita kelanjutannya. Cerita pun berlanjut di mana kita diperlihatkan dengan Xun-Er yang saat itu dapat laporan dari Ling Ying kalau Xiaoyan sedang berada di keluarga Ye. Tapi saat itu Xiaoyan cukup kerepotan karena lagi berusaha membantu rekannya untuk menyembuhkan tubuh racun. Bahkan Xiaoyan juga sempat menyinggung lembah es akibat menolong Xiao Yixin. Parahnya di sini aula jiwa juga mulai bergerak untuk menargetkan Xiaoyan yang lagi di keluarga Ye. Xun-Er yang udah tak sabar menantikan pertemuannya dengan Xiaoyan setelah lama dia nggak ketemu dengannya. Di sini Xun-Er pun berkata tuh, kalau ada yang melukai Xiaoyan di dataran tengah sana, maka Xun-Er bakal menghabisinya dengan tangannya sendiri. Setelah itu Xun-Er pun memanggil dua tetua klan Gu untuk mendampinginya pergi menemui Xiaoyan, di mana dua tetua klan Gu itu pun diminta Xun-Er untuk membuatkan jalan pintas pergi ke tempat keluarga Ye. Di tempat lain, Xiaoyan yang lagi OTW ke tempat altar kuno api, saat itu si Ye Chong menjelaskan tuh, kalau altar tersebut dulunya tercipta karena ada pecahan api surgawi api hati. Namun selama beberapa puluh tahun terakhir ini, pecahan api hati itu sudah lama tak kelihatan. Setelah sampai, Xiaoyan pun begitu terpukau dengan kemurnian tingkat panas api di altar kuno tersebut. Xiaoyan yang saat itu meminta kakek Tianhu untuk berjaga di luar dengan boneka iblis buminya Xiaoyan selagi dia lagi fokus untuk menyembuhkan tubuh racunnya Xiao Yixin. Tentu aja kakek Tianhu tak keberatan sama sekali tuh. Tapi di sini Xiaoyan masih dibuat penasaran kenapa sikap kakek Tianhu cukup berubah drastis. Tak ada lawak-lawaknya lagi setelah masuk ke tubuh fisiknya Yunshan. Menurut Xiao Yixin sih mungkin aja beliau harus bersikap selayaknya kultivator Dozun karena dapat tubuh yang keren pula. Di tempat lain, tetua Tianxia yang melaporkan kejadian kemarin kepada ketua lembah es kalau dia gagal menangkap Xiao Yixin. Tentu aja tetua Tianxia langsung dihina-hina tuh sama salah satu tetua ranah Dozun yang bernama tetua Tian Shuangze. Kenapa bisa-bisanya dia gagal menangkap dua semut ranah Dozong tahap awal? Tentu aja tetua Tianxia melaporkan juga kalau pihak Xiaoyan ada kultivator Dozun bintang 1 yang tak mungkin bisa dia kalahkan seorang diri. Ketua lembah es yang awalnya berniat mau menghabisi tetua Tianxia, saat itu sih datanglah pelindung dari aula jiwa tuh, yang datang-datang langsung berkata kalau sepertinya ini adalah momen mereka untuk bisa kerjasama. Benar aja orang yang sedang mengincar Xiaoyan itu adalah Pelindung Wu, alias orang yang telah menangkap Yao Lao saat di sekte Mystic Cloud dulu. Pelindung Wu yang ngajak ketua lembah es untuk bekerja sama, di mana Pelindung Wu mengincar Xiaoyan sedangkan ketua lembah es mengincar Xiao Yixin. Tentu aja perjanjian itu tak ada salahnya tuh untuk dilakukan, karena mereka punya tujuan yang sama pula di kelompoknya Xiaoyan. Setelah perjanjian disepakati, Xin pun beralih ke tempatnya Xiaoyan, di mana ketika semua persiapan udah beres, Xiaoyan pun memulai proses penyembuhan tubuhnya Xiao Yixin.
Xiaoyan yang cukup tenang karena proses tahap pertama penyembuhan Xiao Yixuan terbilang mulus, kini tahap kedua udah mulai diterapkan tuh, dimana Xiaoyan mulai mengeluarkan cairan bodhisattva yang dia dapatkan di pelelangan dulu. Dengan cairan tersebut, Xiaoyan pun berharap bisa menekan efek buruk tubuh racunnya Xiao Yixuan, karena ini adalah satu-satunya harapan Xiaoyan untuk menekan racun Xiao Yixuan. 小医仙，运转斗气，不愧是菩提化体仙，果然有奇效。压缩毒气，形成毒丹。 Xiaoyan yang cukup lega karena di tahap kedua ini tubuh racun Xiao Yixuan menandakan kalau udah mulai tak memberontak lagi. Tentu saja cairan bodhisattva itu pun bisa dimanfaatkan untuk hal lain kemudian. Namun baru aja bernafas lega, tubuh racun Xiao Yixuan malah meledak dan makin menjadi-jadi. Mau tak mau Xiaoyan pun menggunakan semua cairan bodhisattva itu sampai tetes terakhir. 得加快对菩提化体仙的淬炼。 不好！小医仙，坚持住！Xiaoyan yang dibuat panik melihat Xiao Yixuan merasakan sakit yang begitu hebat, ternyata cairan bodhisattva Xiaoyan benar-benar udah habis tak bersisa tuh. Tentu saja Xiaoyan yang begitu kebingungan untuk menekan tubuh racun Xiao Yixuan dengan apa lagi. Untung aja energi panas yang begitu murni dari lava di altar kuno api itu bisa memberikan kekuatan kepada Xiao Yixuan untuk menutupi kekurangan cairan bodhisattva tersebut. Xiaoyan yang udah bisa bernafas lega karena merasa tubuh racun Xiao Yixuan udah kelar dan hanya menunggu Xiao Yixuan memurnikan racun di tubuhnya aja. Di sini Xiaoyan yang tak sengaja dapat benih bodhisattva yang terbentuk karena api surgawi Xiaoyan beresonansi dengan cairan bodhisattva tadi. Yang mana benih bodhisattva itu nanti bisa digunakan sebagai alat pelacak mencari keberadaan cairan bodhisattva lainnya. Xiaoyan yang memeriksa bagian bawah altar kuno api itu untuk mencari keberadaan pecah api hati yang dimaksud sama Ye Chong tadi. Ternyata api hati itu udah terbentuk jadi mutiara hati bumi. Dimana kata Yao Lao di masa lalu sih pernah bilang kalau itu adalah bahan penting untuk bikin pil tingkat 8 atau tingkat 9. Saat itu Xiaoyan yang masih cupu di dunia alkemis sempat ditempeleng sama Yao Lao tuh karena bilang bikin pil doang butuh item sebagus itu. Di sini Xiaoyan yang tak menyia-nyiakan mutiara hati bumi, dia pun langsung berusaha mengambil mutiara hati bumi tersebut. 这点疼痛还是逊了一筹。为地心珠一直吸收地心火苗。 这次可真是遇见宝贝了。如今与阳光能量接触，便能直接化为阳火的。
Beberapa saat kemudian, Tetua Tianze dan Tetua Tian Shuangze yang datang ke tempat kediaman keluarga Ye. Tentu saja hal itu pun begitu membuat para tetua keluarga Ye langsung ketakutan tuh. Karena mereka dituduh menyembunyikan Xiao Yixuan dari lembah es. Di momen ini, Ye Chong sebagai kepala keluarga sendiri pun seketika ketar-ketir. Kalau temannya Xinlan adalah seorang buronan dari lembah es. Kakek Tianhuo yang langsung menengahi pembicaraan itu sambil berkata untuk segera pergi dari sana. Seketika Xiaoyan pun datang menemui kakek Tianhuo tuh, karena proses penyembuhan Xiao Yixuan tinggal tahap akhir dan bisa ditinggal. Di momen ini, Tetua Tian Shuangze meminta kakek Tianhuo untuk tidak ikut campur, karena ini adalah masalah lembah es dan Xiao Yixuan. Tapi kakek Tianhuo tak menghiraukan ucapannya walau dia kultivator Douzun sekalipun. Tetua Tian Shuangze yang meminta Tetua Tianze untuk menangani Xiaoyan, sedangkan dirinya akan melawan kakek Tianhuo. Di momen ini si pelindung Wu akhirnya muncul juga tuh di hadapan Xiaoyan. Tentu aja Xiaoyan yang melihat orang yang menculik gurunya itu ada di hadapannya. Xiaoyan pun langsung lepas kendali dan menyerang pelindung Wu duluan. Sedangkan Tetua Tianze akan menangani boneka iblis buminya Xiaoyan. Wu Fa, 这傀儡交给老夫。该死！不错的杀意。原来你还是个只知道借书办，时隔多年。Xiaoyan yang benar-benar diremehkan sama pelindung Wu karena Rana Xiaoyan masih di tingkat Douzong bintang 2. Saat itu si Rana terkini pelindung Wu masih belum terungkap tuh, entah Douzong bintang berapa. Tapi yang pasti pelindung Wu cukup salut sama perkembangan Xiaoyan yang begitu pesat, walau dia masih belum jadi lawan yang layak bagi pelindung Wu. Mendengar hal itu, Xiaoyan pun dibuat kesal sama ucapan pelindung Wu.这上古成器的弟子，药尘都能擒拿，不自量力。肉宗也敢和本护法交锋？ Xiaoyan yang benar-benar terpojok sampai tak bisa kabur lagi. Hal itu pun membuat pelindung Wu langsung sombong di hadapan Xiaoyan tuh. Karena dengan kekuatannya saat ini, Xiaoyan terlalu nekat kalau mau nyelamatin gurunya itu. Hal itu juga membuat Tetua Tianze kegirangan karena Xiaoyan akhirnya terpojok juga. Di momen ini, Xiaoyan pun langsung menggunakan teknik perubahan api surgawi tingkat kedua. 这秘法若是施展3遍，护护法莫要大意。 焚炎谷的天火三玄变，这是连变。三玄变，第1变，萧炎居然身怀2种异火。无一变，第2变，天火三玄变，提升3星而已。 Melihat Xiaoyan menggunakan teknik perubahan api surgawi tingkat kedua cukup membuat Tetua Tianze was-was, di mana pelindung Wu sendiri sih masih terlihat begitu santai untuk menghadapi Xiaoyan nantinya. Karena jika mereka berdua bekerja sama, Xiaoyan masih bisa dikalahkan. Di momen ini, Xiaoyan pun menggunakan api surgawi tulang dingin miliknya Yao Lao untuk mengaktifkan teknik perubahan api surgawi tingkat ketiga, di mana pelindung Wu dan Tetua Tianze pun seketika langsung terdiam. Tiga变，天火三玄。 Wah, ending yang begitu kentang banget nih. Kira-kira pelindung Wu bakal jadi korban pertamakah dari teknik perubahan api surgawi ketiganya Xiaoyan?
Ya, mari kita tunggu saja ya, karena episode selanjutnya tayang minggu depan. Akhir kata, terima kasih udah nonton sampai akhir, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.